Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita mulai pembelajaran. Siapkan alat tulis kalian dulu. Sudah disiapkan? Sudah. Kita mengawali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Pada materi yang sebelumnya kita telah mempelajari tentang ikatan kimia. Ada yang masih ingat ada berapa jenis ikatan kimia? Ada 3, ikatan ion, ikatan kovalen, sama ikatan logam. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ya? Struktur Lewis, Aku di sini Bu. punya video. Coba perhatikan. Tadi Asma sudah menyampaikan bahwa air dan minyak itu tidak bisa bersatu karena perbedaan kepolaran. Nah, kepolaran itu nanti akan ditentukan berdasarkan bentuk molekul suatu senyawa. Nah, bentuk molekul itu dasarnya adalah dari struktur Lewis. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai dalam pembelajaran hari ini yaitu menerapkan teori VS-EPR dan teori domain elektron dalam menentukan bentuk molekul. Coba perhatikan. Yang kalian lihat ini, itu gambar apa sih? Gambar air. Gambar air, Bu. Oke. Adakah yang tahu rumus kimia dari air itu apa sih? H2O. Iya, betul. Nah, coba sekarang di buku catatan kalian masing-masing, gambarkan struktur Lewis dari H2O. Sudah digambarkan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Apakah gambarnya seperti ini? Ya. Coba kita identifikasi ya. Dalam Lewisnya H2O itu ada berapa pasangan elektron ikat dan berapa pasangan elektron bebas. Faik, coba. Ada berapa, Faik? Ada 2 PEI, Ada 2 PEI dan PEB. gambar air dalam karton itu seperti apa, Afroha? Seperti air mata. Bentuk molekulnya apakah tetap seperti air mata atau seperti rumus Lewisnya? Seperti rumus Ini ada Lewisnya. proyeksi gambar 3 dimensi dari H2O. Mula-mula kalian sudah tahu ya Lewisnya H2O seperti ini. Kemudian saat diproyeksikan ke dalam ruang 3 dimensi, ternyata menghasilkan bentuk molekul yang berbeda dari struktur Lewisnya. Nah, kemudian menurut kalian, apakah senyawa-senyawa lain mempunyai bentuk molekul yang sama dengan struktur Lewisnya? Tidak. Benar sekali bahwa bentuk molekul dari beberapa senyawa itu ada yang sama dengan struktur Lewisnya, ada juga yang berbeda. Nah, coba kita lihat proyeksi 3 dimensi dari beberapa senyawa. Ini perputaran 2 dimensinya seperti ini. Sama seperti struktur Lewisnya. Nah, ketika ini diputar dalam 3 dimensinya, nah ini CO2 akan sama. Sedangkan untuk PCl5 saat diproyeksikan dalam bentuk 3 dimensi ternyata berbeda ya dari struktur Lewisnya. Nah, kira-kira hal apa sih yang menyebabkan perubahan geometri molekul beberapa senyawa tersebut? Ada yang tahu? Coba angkat tangan untuk mengungkapkan pendapat. Mungkin karena ada PEI dan PFV-nya. Kemarin sudah saya share modul yang ada di Google Classroom. Sudah dibaca atau belum? Sudah. Itu di kegiatan belajar 1 ada LKPD pertemuan 1. Silahkan kalian buka, diklik, kemudian kerjakan. Oke, atau yang kesulitan untuk membuka Classroom, saya bagikan linknya di kolom. Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan komentar di kolom chat, Bu, sudah selesai gitu. Atau apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di situ. Sudah jelas? Ya. Sudah, oke. Bu Anggun tunggu 20 menit. Cukup nggak?
Iya, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Oke, cukup. Siap. Sepertinya sudah selesai semua ya. Nilainya Saya udah, Bu. bagus. Oh iya, sudah masuk ini. Nilainya bagus-bagus. Oke. Di sini ada yang mau memaparkan hasilnya? Afroha ada? Ya, Bu, ada. Ya, Afroha coba jelaskan. Struktur Lewis merupakan bentuk awal dari struktur molekul. Dalam struktur Lewis dapat diidentifikasi PEI dan PEB yang akan mempengaruhi bentuk geometri Tadi molekul. menjawab juga pertanyaan kenapa H2O itu bentuknya tidak seperti struktur Lewisnya. Karena di sini ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron bebas yang saling tolak. Untuk meramalkan bentuk molekul bisa menggunakan dua teori, yaitu teori VSEPR dan teori domain elektron. Adakah yang tahu apa saja 5 bentuk geometri dasar yang terjadi karena teori VSEPR? 5 bentuk geometri dasar itu ada linear, segitiga datar, tetrahedral, trigonal bipiramida, dan oktahedral. Dan ada teori satu lagi yang menjabarkan bentuk molekul, yaitu teori domain elektron. Ada yang bisa menjelaskan tentang aturan domain elektron? Ya, Bu. Oke, Ratih, silahkan, Tim. Nomor 1, jelaskan aturan penentuan jumlah domain elektron. Yang pertama, setiap pasangan elektron ikatan tunggal rangkap 2, rangkap 3 merupakan domain. Satu domain. Yang kedua, setiap pasangan elektron bebas merupakan satu domain. Nomor 2, perhatikan tabel berikut dan lengkapilah. Struktur Lewis yang kedua memiliki jumlah PEI-nya 2, jumlah PEB-nya 2, jumlah domain elektronnya 4. Oke, tadi sudah benar yang dijelaskan oleh Ratih bahwa menentukan domain elektron itu ada 2 aturan. Ringkas untuk menentukan bentuk molekul, kalian bisa mengikuti cara-cara berikut. Nah, ini adalah tabel 1. Sekarang coba lihat di yang 14 atau ada yang ingin tanyakan? Ini kok sepi suaranya? Sudah paham atau belum? Sudah paham belum? Udah paham. Oh, sudah paham. Di kegiatan pembelajaran 3. Oke, siapa yang mau mempresentasikan? Struktur Lewis yang pertama, rumus VSEPR-nya AX2. Nama bentuk molekulnya itu linear. Oke, terima kasih Maudi. Kerjakan link tersebut, kuis tersebut untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari pada hari ini. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita tutup, Bu Anggun ingin satu orang menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kesimpulan, bentuk molekul suatu senyawa dapat ditentukan dengan teori VSEPR dan teori domain elektron. 2. Dasar dari penentuan bentuk molekul adalah struktur Lewis. 3. Adanya PEI dan PEB dalam struktur Lewis menghasilkan 5 bentuk geometri dasar yang mempunyai sudut ikatan tertentu. Siapkan tusuk gigi dan plastisin untuk pertemuan minggu depan. Tugasnya adalah membuat sebuah video praktikum dari proses pembentukan bentuk molekul tersebut yang kemudian akan diunggah ke Instagramnya kalian masing-masing. Sampai sini jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak salah kata dari Bu Anggun. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.